Pernahkah kamu membayangkan bagaimana sebuah kebijakan publik benar-benar dibuat? Apakah cukup dengan pemerintah bermusyawarah lalu mengeluarkan keputusan? Ternyata, prosesnya jauh lebih kompleks. Di balik setiap kebijakan, mulai dari pengelolaan sampah, bantuan sosial, transportasi, hingga pendidikan, ada banyak pihak yang terlibat. Mereka berinteraksi, berdebat, bertukar data, saling mempengaruhi, dan kadang saling bergantung. Nah, proses interaksi aktor-aktor inilah yang disebut jejaring kebijakan atau policy network. Cricket, Klein and Copejan, 1997 menjelaskan bahwa jejaring kebijakan menghubungkan kebijakan publik dengan berbagai aktor publik, semi-publik, dan privat dalam suatu bidang tertentu. Jejaring kebijakan menurut Rulinawati 2015 adalah sebuah model pengambilan kebijakan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Artinya, kebijakan publik bukan lagi keputusan satu lembaga, tetapi hasil kolaborasi dari berbagai organisasi dan aktor yang saling bergantung. Dalam jejaring kebijakan, kita menemukan beragam aktor. 1. Pemerintah, pemegang otoritas kebijakan. 2. Legislatif, DPR, penyusun dan pengesah regulasi. 3. Akademisi dan peneliti, penyedia data, analisis, dan masukan ilmiah. 4. LSM dan masyarakat sipil, mengawal transparansi dan memperjuangkan kepentingan publik. 5. Media, membentuk opini publik dan menyebarkan informasi. 6. Swasta dan dunia usaha, sering menjadi pihak terdampak, sekaligus penyedia sumber daya. 7. Masyarakat umum, penerima manfaat kebijakan. Semua aktor ini saling terhubung, saling mempengaruhi, dan saling membutuhkan. Mereka tidak berdiri sendiri. Menurut Van Waarden, 1992, jejaring kebijakan memiliki 7 dimensi penting yang menentukan bagaimana jaringan itu bekerja. 1. Aktor-actors, berisi semua pihak yang terlibat dalam proses kebijakan. Pemerintah, swasta, akademisi, media, LSM, dan masyarakat. 2. Fungsi, functions, menjelaskan apa peran masing-masing aktor, pembuat kebijakan, pengawas, pelaksana, penyedia informasi, hingga advokat publik. 3. Struktur, structure, menunjukkan bagaimana hubungan antar aktor terbentuk. Apakah formal melalui lembaga resmi, atau informal melalui kerjasama, spontan dan fleksibel? 4. Pelembagaan, institutionalization, sejauh mana jejaring memiliki aturan, norma, dan mekanisme tetap. Semakin terlembaga, semakin stabil jejaringnya. 5. Aturan bertindak, rules of conduct, berisi aturan, prosedur komunikasi, dan cara pengambilan keputusan. Misalnya, siapa yang boleh mengusulkan ide, bagaimana data dibagi, bagaimana konflik diselesaikan. 6. Hubungan kekuasaan, power relations, siapa yang paling berpengaruh, bagaimana kekuasaan dan sumber daya didistribusikan. Dimensi ini penting karena jejaring tidak selalu seimbang. 7. Strategi aktor, actor strategis. Masing-masing aktor menggunakan sumber daya, posisi, atau informasi untuk mencapai tujuan tertentu. Ketujuh dimensi ini membentuk karakter sebuah jejaring. Apakah inklusif, tertutup, dominan oleh satu aktor, atau justru seimbang dan partisipatif? Karena jejaring memiliki sederet fungsi yang sangat diperlukan dalam proses kebijakan. 1. Wadah komunikasi dan koordinasi jejaring menyatukan aktor lintas sektor agar berdiskusi, bertukar informasi, dan menyelaraskan ide. 2. Pertukaran sumber daya dan pengetahuan. Ada aktor yang punya data, ada yang punya keahlian, ada yang punya pendanaan, ada yang punya akses ke masyarakat. 3. Fasilitasi, negosiasi, dan kompromi berbeda, kepentingan bukan masalah. Disinilah jejaring membantu mencari titik temu. 4. Meningkatkan legitimasi kebijakan. Ketika banyak pihak dilibatkan, kebijakan lebih diterima,
resistensi menurun. 5. Mengatasi kompleksitas masalah publik permasalahan modern seperti sampah, kemiskinan, dan transportasi bersifat lintas sektor, sehingga butuh pendekatan multisektor. 6. Menyeimbangkan kekuasaan dan akuntabilitas jejaring, mencegah dominasi satu pihak dan membuka ruang transparansi. Terdapat kelebihan dan tantangan jejaring kebijakan. Kelebihannya yaitu memberi ruang partisipasi luas, legitimasi lebih kuat, memperluas sumber daya, mendorong pembelajaran antar aktor, mampu menangani masalah kompleks. Adapun tantangannya yaitu ketimpangan kekuasaan, aktor kuat cenderung dominan, koordinasi sulit, biaya transaksi tinggi, jaringan yang tidak terlembaga, mudah bubar, potensi konflik kepentingan. Strategi memperkuat jejaring kebijakan. Untuk membuat jejaring kebijakan efektif diperlukan strategi penguatan, diantaranya 1. Institusionalisasi jaringan seperti forum tetap badan koordinasi (SOP). 2. Pengembangan kapasitas aktor seperti pelatihan, literasi kebijakan, kemampuan negosiasi. 3. Transparansi dan akuntabilitas seperti monitoring dan evaluasi terbuka. 4. Pemetaan aktor kunci seperti siapa yang berpengaruh, siapa yang menjadi jembatan. 5. Fasilitasi komunikasi seperti kanal informasi yang stabil antar aktor. 6. Insentif kolaborasi seperti pembagian manfaat yang adil. 7. Fleksibilitas, yaitu jejaring mampu beradaptasi dengan perubahan konteks. Manfaat jejaring bagi penelitian dan pemerintahan. Dalam penelitian kebijakan, pendekatan jejaring penting untuk memetakan relasi aktor dan melihat bagaimana kekuasaan bekerja. Bagi pemerintah, jejaring membantu memastikan bahwa kebijakan tidak hanya top-down, tetapi juga responsif dan partisipatif. Jejaring juga penting dipelihara sejak tahap agenda setting hingga evaluasi, agar kebijakan tidak menimbulkan resistensi. Jadi, jejaring kebijakan adalah cara modern memahami bagaimana kebijakan sebenarnya dibuat. Ia menunjukkan bahwa kebijakan yang baik adalah hasil kolaborasi, komunikasi, kepercayaan, dan pertukaran sumber daya antar aktor yang saling melengkapi. Dengan jaringan yang kuat, kebijakan menjadi lebih legitim, efektif, responsif, dan berkelanjutan.